Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Change ID. Ya, kita langsung bahas saja pergerakan indeks kita hari ini maupun saham-saham yang sudah saya berikan, yang saya rekomendasikan di grup umum saya di pemahaman saham. Yang mau join silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Itu grup Telegram ya, grup umum untuk teman-teman mau join silakan ya. Indeks kita dibilang jelek belum ya, belum jelek ya, walaupun dia closing di bawah 6.600. Ya, dia akan tes dulu ke 6580 itu support cukup kuat. Kalau jebol ya OTW turun ke 6550, 6640 ya. Jadi kalau ditanya indeks kita posisinya sekarang pas lagi di persimpangan ya. Ya, masih gerakannya masih begitu-begitu saja sebenarnya ya. Naik turunnya masih masih sideways ya. Jadi tidak terlalu jelek ya. Kalau dibilang jelek enggak, dibilang uptrend tidak, dibilang downtrend juga tidak ya. Dia masih sideways ya untuk indeks kita. Kemarin saya memberikan menu buy close BEPS, BEBS ya, BEPS. Menurut saya cukup masih oke lah, naik juga kok. Sebenarnya udah TP1 sih ya. Sebenarnya udah kena TP1. Mungkin teman-teman ngerasa 1% itu kurang, kurang hold saja. Tapi kalau ditanya masih bagus, ini masih oke. Dia masih mencoba reversal untuk rebound ke atas ya. Ini cukup menarik. Apalagi penutupannya seperti ini cukup menarik ya. Ya, semoga menurut saya bisa lanjut naik ya. Semoga intinya dikawal saja. Jangan 4250 itu kunciannya. Ya, 4250, 4200 itu support paling kuat. Tapi menurut saya selama dijaga di 4250 itu masih oke, apalagi bentar. Ya, ya 4250 ya, itu area stop loss yang saya berikan. Ya, selama dia closing masih di atas itu oke ya. Nggak usah terlalu bilang panik, turun 1% dikatain nyangkut, itu jangan seperti itu ya. Santai saja. Psikologis diatur dulu. Kalau Anda mainnya pakai plan, trading plan, Anda tidak mungkin akan panik. Santai saja ya. Kalau memang saham itu sudah tidak layak di hold, stop loss. Switch ke saham lain, jangan dipaksa hold. Ya, jangan punya pemikiran saya simpan aja nanti bakalan naik ini saham. Iya, kau naik. Kau nggak naik, ya udah Anda pasti keluar dari dunia saham, Anda tidak akan lanjut lagi. Itu sudah pasti seperti itu. Kalau mau day trading nggak ada plan, ya. Kalau Anda ada plan, memang stop loss itu pahit, ya. Tapi paling tidak Anda menghindari stop loss yang lebih besar. Kalau Anda stop loss 3%, itu Anda tidak berani, Anda tidak mungkin akan berani stop loss 10%. Ya, kalau 10% dia makin turun 20%, 30%, 40%, ya udah aset Anda hilang. Kalau saham yang bagus, mungkin dia akan rebound. Tapi kalau saham gorengan, ya bisa-bisa Anda nggak akan naik-naik. Banyak kejadiannya. Ya dari saham 4.000 ke 100-an. Dari 4.000 ke 100-an itu berapa persen? Bayangin. Ya makanya harus ada plan. Boleh hold saham yang turun selama saham itu uptrend. Ya kalau saham itu downtrend, Anda harus cepat-cepat keluar. Jangan dipaksa naik, jangan dipaksa hold. Ya walaupun, walaupun dia bisa mantul lagi, tapi ya Anda harus ada plan. Ya bentar ya kepencet ini. Ya itu sedikit sharing lah ya. Bukan berarti saya lebih hebat, enggak juga. Saya juga pasti pernah loss ya. Saya juga pasti pernah loss sama, karena menurut saya loss itu ya wajar. Bukan sesuatu eh, yang salah. Oke, bentar ya saya ini dulu. Lagi loading ya. Bentar. Oke. Oke. Oke, indeks kita udah ya. Tadi sudah saya bahas juga saham ini.
Saham menu baik close saya kemarin yaitu BEPS masih oke, dan saya bahas lagi menu baik close saya hari ini Adi. Adi menurut saya cukup menarik ya, karena dia mantul dari area support 800. Jadi itu area stop loss. Ya stop loss di 800-nya. Potensi kenaikan menurut saya cukup menarik untuk Adi karena dia baru mantul dari support dan dia lagi buat base di bawah. Ini nggak uptrend ya, dia lagi buat base di bawah. Ya kita mencoba ambil pantulannya ya. Ya kemungkinan bisa ke tipis-tipis dulu 835 sampai 845 itu TP pertama. Kalau bisa break 845 berpotensi ke 860 sampai 890 ya. Itu potensinya. Area stop loss-nya di 800. Jadi jangan terlalu greedy. Ya kalau sudah cuan di area TP pertama di 835, 845 itu boleh TP pertama dulu. Kalau bisa break ya dikawal saja ya. Arti dikawal itu ya teman-teman TP dulu 50% di area TP pertama. Kalau memang dia nggak kuat naik, tiba-tiba mantul lagi ke area modal, ya teman-teman jual semua. Kalau memang takut dibawa turun. Tapi kalau berani ikutin area stop loss ya ikutin saja. Itu adalah keputusan masing-masing ya. Jadi tidak bisa saya ngatur teman-teman harus gini harus begitu. Itu kan keputusan semua di tangan teman-teman, bukan saya yang handle. Teman-teman yang handle akun teman-teman sendiri ya. Oke, langsung saya bahas saja saham-saham yang di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham ada sekitar 17-18 saham. BBHI masih oke lah sebenarnya, naik sih ya. Masih oke lah. Kemarin saya mau kasih ini, saya udah terlanjur kasih BEPS ya. Ya udah, saya nggak kasih ini, tapi ini masih oke, dia masih mungkin akan tes dulu ke 5.600-nya itu support kuat. 5.600 sampai 5.700, kalau masih bertahan di 5.700 ya masih oke, tapi kalau turun pun masih oke selama bertahan di 5.600, resisten di 6.000 ya. Untuk BBHI posisinya masih di atas untuk sekarang. Bukalapak ya, kita coba lihat buka ini seperti apa ya. Wow, dia lagi buat base lagi, dia coba lagi buat support baru, apakah kuat support ini kita nggak tahu. 350 itu support sekarang ya. Semoga saja 350-nya jangan sampai jebol lagi. Jebol lagi, turun lagi. Kalau dia masih bertahan, dia mungkin dia akan sideways dulu di bawah. Dia bukan di atas nih, di bawah. Di arah range 380 itu resisten, supportnya di 350. Ya mungkin dia akan bermain-main di sana dulu ya untuk Bukalapak. Posisinya jelas lagi sideways di bawah. Lanjut ke Sido. Nah, Sido ini juga saham oke sih sebenarnya Sido. Dia lebih stabil, pergerakannya lebih stabil ya Sido ini. Walaupun market crash, dia pergerakannya menunjukkan arahnya arah ke atas ya. Kalau secara garis besar dia ke atas terus nih. Walaupun dia di ayun, tapi arahnya masih ke atas. Ini saham-saham yang cukup menarik. Ya kalau dia turun pun dia hanya untuk koreksi wajar. Ya, Sido ini tapi harus sabar main saham ini karena dia naiknya enggak. Jangan mengharapkan dia naiknya kenceng, enggak. Ini lebih cocok untuk investasi agak panjang, mungkin bisa, tapi harus cari titik-titik yang memang dia koreksinya di sana. Jangan ambil di pucuk juga. Percuma juga Anda ambil di pucuk tiba-tiba nyangkut juga. Ya untuk Sido uptrend selama masih bertahan di atas 930 dia masih sangat oke ya. Resisten ada di 950 sampai 960 untuk sekarang. Posisinya masih uptrend. Lanjut ke Wins. Wins oke, dia mencoba break atas ya, tapi ada sedikit resisten yang harus jebol di 206. Ya, kalau dia mau uptrend dia harus jebol resisten ini. Support sekarang ada di 196 ya. Posisinya mencoba uptrend tapi belum uptrend ya, belum uptrend selama tidak kuat menembus 206-nya. Lanjut ke BGTG. BGTG menarik ya, rebound ke atas. Mencoba rebound ke atas, ada resisten yang cukup kuat di 260. Kalau 260-nya bisa dijadikan support, itu cukup menarik, dia bisa reversal untuk kembali
ke atas ya. Dengan lumayan. Kalau bisa break 260-nya, tapi kalau nggak bisa break, dia akan turun lagi ke 240-nya. Posisinya mencoba rebound tapi belum uptrend. Lanjut ke roti. Ya, roti. Wow, ini apa? Bentar, saya lihat menarik ini roti. Ini kok. Bentar, saya lihat dulu di akun sekuritas ya. Ini roti. Oh, nggak ada bantasan. Dia nggak ini. Dia bitnya nggak jelas ya, lompat-lompat. Pantasnya candlenya seperti ini. Makanya saya kaget. Kenapa candlenya tiba-tiba melambung merah, merah lagi. Ya ini agak-agak bahaya. Menurut saya jangan berani masuk saham-saham yang candlenya seperti ini. Ini hati-hati. Ini harganya tidak jelas ya, lompat-lompat dari 1.300 bisa ke 1.380. Itu gimana caranya? Ya, kalau tanya bagus ya, ini nggak jelas. Saham ini agak bahaya ya. Kalau ditanya bagus ya, dia uptrend untuk sekarang ya. Untuk sekarang dia bisa uptrend dikatakan selama bertahan di 1.350. Tapi ini harganya lompat-lompat. Jadi kalau dia bisa saja tiba-tiba lompat ke 1.300, bisa saja. Ini sahamnya harganya tidak beraturan ya, hati-hati karena lotnya nggak ada juga, nggak terlalu gede, nggak terlalu liquid kalau menurut saya. Resisten di 1420 ya, posisi support 1350. Saran saya jangan terlalu dipaksa main di saham-saham seperti ini yang tidak terlalu liquid ataupun harganya lompat-lompat seperti ini ya. Itu terlalu berbahaya. Anda bisa beli nanti nggak bisa jual. Aldo. Aldo oke uptrend, sangat uptrend ya. Strong uptrend tapi harus support resisten di 1.500 sampai 1.520. Support uptrend di 1450 sampai 1420 ya untuk Aldo. Lanjut Bima. Bima oke ya, menarik masih uptrend. Selama bertahan di 310, resist 330, 336 ya. Uptrend selama bertahan di 310-nya. Lanjut ke SCMA. SCMA kayaknya masih downtrend sih. Ya masih sideways di bawah ya. Ya 250-nya itu support kuat, resisten 300 sampai 310 itu resisten kuat. Kalau dia berniat untuk uptrend dia harus jebol 320 itu resisten untuk kembali uptrend. Kalau bisa jebol 320 SMA bisa kembali menarik ya, bisa kembali menuju ke atas. Tapi kalau belum bisa itu masih di bawah. Masih downtrend ataupun sekarang lagi sideways di bawah. Lanjut ke RBMS. RBMS hati-hati ya sudah mulai menuju ke bawah ya, scannernya nggak enak dilihat. 90 itu batas titik aman, 90 jebol kemungkinan ke 80 84 ya. Titik aman 90, kalau masih ya mentok-mentok 88 lah ya, itu toleransi penurunnya. Tapi kalau sudah di ambang batas itu dan turun berarti dia bisa turun ke 80 sampai 82 bahkan bisa jebol 80-nya. Ya karena ini polanya sudah tidak enak dilihat karena menukik ke bawah. Ya sudah menukik ke bawah. Polanya seperti itu ya. Ya berharap saja bisa mantul dari 88-nya. Kalau nggak bisa mantul ya dia akan turun ke 80 82. Resisten sekarang ada di ya kemungkinan bisa di 93 sampai 96 ya untuk RBMS. Toba. Toba ini menu scalping tadi siang. Ya 1450 itu saya ada infokan buy dan mungkin pada masuk di bawah itu karena dia sempat turun ke 1430. Hari ini naik ya. Kalau teman-teman ambil tadi 1450 saya ukur dulu. 5% sih saya juga ada ambil tadi. Ya. Saya sudah bungkus 5%. Nah, 1520 tadi saya jual. Ya saya juga infokan. Kalau saya jual saya juga infokan, saya bilang cicil jual, jangan terlalu greedy karena ini sudah tinggi juga. Toba ini sudah cukup tinggi ya. Jadi jangan dipaksa-paksa untuk berharap lebih tinggi, mungkin dia akan koreksi dulu.
Ya mungkin dengan area support 1480 itu support uptrend. 1480 kalau nggak kuat kemungkinan akan ke 1420, 1450 itu juga masih uptrend. Resisten ada di 1520 sampai 1550. Untuk toba posisinya sangat uptrend tapi kemungkinan bisa saja untuk mengalami koreksi wajar ya. Dia turun bukan berarti dia downtrend. Dia koreksi wajar ya. Tidak semua saham turun itu langsung downtrend enggak, karena ini polanya lagi uptrend. Ya dia harus koreksi supaya untuk kembali naik lagi ya. Nah juga BBRI. BBRI hati-hati ya sudah menyentuh area support 1430, support kuat di 4100 ya. 4100 semua kalau bertahan masih bisa mantul lagi ke atas ya, paling enggak tes ke 4150 sampai 4200 ya, itu area resisten kuat di 4200 untuk sekarang. Support kuat di 4100 untuk BBRI. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke UNVR. UNVR. Nah, UNVR. UNVR. Unilever. Downtrend ya. Ya, ini memang secara garis besar memang turun terus ya. Support kuat ada di 4100. Jebol nggak? Masih persimpangan nih. Bentar saya lihat dulu. Bentar jebol nggak? Ya, lagi pas di support. Ya, mentok-mentok yang 4080 lah. Jangan lebih dari itu, dia akan turun lagi ke 4000-an. Ke 4000 ya. Kalau 4080-nya jebol, dia akan turun ke 4000. Karena posisinya memang downtrend. Resisten sekarang ada di 4130-an sampai 4180-an. Ya, untuk UMPR posisinya lagi downtrend. Ya, kalau lagi downtrend jangan dipaksa untuk masuk. Ya, jangan merasa bisa tangkap pisau jatuh, ntar bedadaran. Kecuali Anda punya analisa sendiri ya. Terakhir deh, Dinar. Dinar sama SMMT deh. Terakhirnya. Oke, untuk Dinar lagi di persimpangan dengan titik support. Kalau bertahan di 300 yang menarik, tapi kemungkinan dia akan tes ke 290 itu support kuat ya. Kalau masih bertahan di 300 itu lebih oke. Kemungkinan resisten di 310, 320. Jika mau uptrend dia harus break 320-nya. Jika mau uptrend. Tapi jika kepantok dia akan turun lagi, kemungkinan tes lagi 250-nya. Oke, terakhir SMMT. Oke, SMMT. Ntar lagi enggak saya bahas kalian. SMMT oke, uptrend ya. 270 kalau bertahan masih bisa lanjut ke 286 sampai 250 itu resisten kuat ya. Kuncinya di 270 untuk SMMT. Terakhir FPNI. Untuk FPNI semuanya masih oke selama bertahan di 420-nya ya. Yang 420 jangan sampai jebol. Kalau masih bertahan masih oke, masih bisa tes lagi. Ya resist kuat di 450. Kalau bisa 450-nya break lagi bisa ke 470 sampai ya resisten kuat berikutnya di 500. Posisinya masih oke selama bertahan di 420 ya. Karena dia masih uptrend. Oke. Begitu saja analisanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita selalu diberkati dan diberikan kelancaran dari segi kesehatan, rezeki maupun usahanya. Oke, terima kasih. Salam cuan.